Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Fauzia. Saya mahasiswa FKM Uinsu. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil kerja saya yang bertema Manajemen Kesehatan Dasar, Sanitasi, dan dalam air bersih dalam penanggulangan bencana. Tapi sebelumnya, saya tidak akan menjelaskan satu tema, saya menjelaskan 4 tema. Yang pertama, manajemen kesehatan dasar, sanitasi dalam air bersih dalam penanggulangan bencana. Yang kedua, manajemen penanggulangan bencana. Yang ketiga, manajemen korban massal. Yang keempat, korban manajemen bencana dan ruang lingkup. Pelayanan kesehatan dasar. Selama ini, pola pengungsian yang ada akibat bencana tetap menimbulkan masalah kesehatan. Masalah kesehatan berawal dari kurangnya air bersih yang berakibat pada buruknya kebersihan diri dan sanitasi lingkungan yang menyebabkan perkembangan beberapa penyakit menular. Sistem pengungsian di Indonesia sangat beragam, mengikuti jenis bencana, lama pengungsian, dan upaya persiapannya. Pengungsian pola sisipan yaitu pengungsi penumpang di rumah sanak keluarga. Pengungsian yang terkonsentrasi adalah pengungsi ditempatkan di tempat-tempat umum atau di barak-barak yang telah disiapkan. Pola lain pengungsian yaitu di tanda-tanda darurat di samping kanan kiri rumah mereka yang rusak akibat bencana. Selanjutnya, pelayanan kesehatan dasar yang diperlukan pengungsi meliputi 1. Pelayanan pengobatan. 2. Pelayanan imunisasi. 3. Pelayanan kesehatan ibu dan anak. 4. Pelayanan gizi. 5. Pemberantasan penyakit menular dan pengendalian faktor. 6. Pelayanan kesehatan jiwa. Dan terakhir 7. Pelayanan promosi kesehatan. Kemudian terdapat penyediaan air bersih. Pada tahap awal kejadian bencana atau pengungsian, ketersediaan air bersih bagi pengungsi perlu mendapat perhatian karena tanpa adanya air bersih sangat berpengaruh terhadap kebersihan dan meningkatkan risiko terjadinya penularan penyakit seperti diare, tipes, rabies, dan penyakit lainnya. Prioritas pada hari pertama atau awal kejadian bencana atau pengungsian adalah adanya air bersih. Kebutuhan air bersih yang harus disediakan bagi pengungsi adalah 5 liter per orang atau per hari. Prioritas pada hari pertama atau awal kejadian bencana atau pengungsian adalah adanya air bersih. Kebutuhan air bersih yang harus disediakan bagi pengungsi adalah 5 liter per orang atau per hari. Jumlah ini dimaksudkan hanya untuk memenuhi kebutuhan minimal, seperti masak, makan, dan minum. Pada hari kedua dan seterusnya harus segera diupayakan untuk meningkatkan volume air sampai sekurang-kurangnya 15-20 liter per orang atau per hari. Volume sebesar ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minum, masak, mandi, dan mencuci. Bila mana hal ini tidak terpenuhi, sangat besar potensi risiko terjadinya penularan penyakit, terutama penyakit-penyakit berbasis lingkungan. Sumber air bersih dan pengolahannya. Bila sumber air bersih yang digunakan untuk pengungsi berasal dari sumber air permukaan seperti sungai, danau, laut, dan lain-lain, atau sumur gali, sumur bor mata air, dan sebagainya, perlu segera dilakukan pengamanan terhadap sumber-sumber air tersebut dari kemungkinan terjadinya pencemaran, misalnya dengan melakukan pemagaran ataupun pemasangan papan pengumuman dan dilakukan perbaikan kualitasnya. Air atau water purifier atau water treatment plant. Beberapa cara pendistrian air bersih berdasarkan sumbernya. Yang pertama, ada air permukaan atau sungai dan danau, ada air sumur gali, sumur pompa, tangan atau SPT, dan mata air. Perbaikan dan pengawasan kualitas air bersih. Pada situasi bencana dan pengungsian umumnya sulit memperoleh air bersih yang sudah memenuhi persyaratan. Oleh karena itu, apabila air yang tersedia tidak memenuhi syarat, baik dari segi fisik maupun bakteriologis, harus melakukan cara yang pertama lakukan penjernihan air secara cepat apabila tingkat
kekeruhan air yang ada cukup tinggi. Yang kedua, lakukan desinfeksi terhadap air yang ada dengan menggunakan bahan-bahan desinfektan untuk air. Yang ketiga, periksa kadar sisa klor bila mana air dikirim dari PDAM. Yang keempat, lakukan pemeriksaan kualitas air secara berkala pada titik-titik distribusi. Selanjutnya, penjernihan air cepat menggunakan aluminium sulfat atau tawas dan polialuminium klorida atau PAC. Yang kedua, desinfeksi air. Proses desinfeksi air dapat menggunakan yang pertama kaplorid Ca C10 2 dan aquatabs atau aquatablets dan pengawasan kualitas air. Ketersediaan pembuangan. Pada awal terjadinya pengungsian, perlu dibuat jamban umum yang dapat menampung kebutuhan sejumlah pengungsi. Contoh jamban yang sederhana dan dapat disediakan dengan cepat adalah jamban kolektif atau jamban jamak. Pada awal pengungsian, satu jamban dipakai dengan 50-100 orang. Pemeliharaan terhadap jamban harus dilakukan dan diawasi secara ketat dan dilakukan desinfeksi daerah sekitar jamban dengan menggunakan kapur, Lysol, dan lain-lain. Selanjutnya, pada hari-hari berikutnya setelah masa emergensi berakhir, pembangunan jamban darurat harus segera dilakukan. Dalam satu jamban disarankan dipakai tidak lebih dari 20 orang. Jamban yang dibangun di lokasi pengungsi disarankan yang pertama, ada pemisahan peruntukannya khusus laki-laki dan wanita. Yang kedua, lokasi maksimal 50 meter dari tenda pengungsi dan minimal 30 meter dari sumber air. Yang ketiga, konstruksi jamban harus kuat dan dilengkapi dengan tutup pada lubang jamban agar tidak menjadi tempat berkembang biak lalat. Penjelasan selanjutnya tentang sanitasi pengelolaan sampah. Kegiatan dilakukan dalam upaya sanitasi pengelolaan sampah antara lain yang pertama pengumpulan sampah, yaitu sampah yang dihasilkan harus ditampung pada tempat sampah keluarga atau sekelompok keluarga. Yang kedua, aquatabs atau aquatablet. Sesuai namanya, aquatabs berbentuk tablet seperti tablet aquatabs 8, mg digunakan untuk mendesinfeksi 20 liter air bersih dengan sisa klor yang dihasilkan 0,1 sampai 0,15 mg atau liter. Yang ketiga, pengawasan kualitas air. Pengawasan kualitas air dapat dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama, pada awal distribusi air. Yang kedua, pada distribusi air tahap penyuluhan air seperti di mobil tangki air perlu dilakukan pemeriksaan kadar sisa klor. Yang ketiga, pada akhir distribusi air seperti di tangki penampungan air, bila air tidak mengandung sisa klor lagi perlu dilakukan pemeriksaan bakteri coliform. Pengawasan dan pengendalian vektor. Jenis vektor yang perlu mendapatkan perhatian di lokasi pengungsi adalah lalat, tikus, serta nyamuk. Upaya yang dilakukan berupa 1. Pembuangan sampah atau sisa makanan dengan baik. Yang kedua, bila mana diperlukan dapat menggunakan insektisida. 3. Tetap menjaga kebersihan individu selama berada di lokasi pengungsi. 4. Penyediaan sarana pembuangan air limbah atau SPAL dan pembuangan sampah yang baik. Yang terakhir, kebiasaan penanganan makanan secara higienis. Pengelolaan lingkungan. Yang pertama, unit 1, menghilangkan tempat perindukan vektor seperti genangan air dan tumpukan sampah. Unit 2, bersama-sama pengungsi melakukan A. Memberi tutup pada tempat sampah. B. Menimbun sampah yang dapat menjadi sarang nyamuk. C. Membuang saluran air limbah. D. Menjaga kebersihan lingkungan. Yang terakhir E. Membersihkan dan menjaga kebersihan jamban. Pengendalian bahan kimia. Yang pertama, dilakukan dengan cara penyemprotan atau pengasapan atau pengkabutan di luar tenda pengungsi dengan menggunakan insektisida. Yang kedua, penyemprotan dengan insektisida sedapat mungkin dihindari dan hanya dilakukan untuk menurunkan populasi vektor secara drastis apabila dengan cara lain tidak memungkinkan. Yang ketiga, frekuensi penyemprotan atau pengasapan atau pengkabutan serta jenis insektisida yang digunakan sesuai dengan rekomendasi dari Dinas Kesehatan setempat. Pengawasan dan pengamanan makanan dan minuman.
Pengawasan tata cara pengolahan dan penyediaan makanan dan minuman bagi pengungsi bertujuan mencegah terjadinya penularan penyakit melalui makanan dan minuman. Upaya yang dilakukan antara lain: 1. Menjaga kebersihan pengolahan makanan dan memenuhi syarat kesehatan dengan cara penanganan yang benar. 2. Penyimpanan bahan makanan maupun makanan matang dilakukan secara baik dan benar agar tidak menjadi media perkembangbiakan vektor serta bibit penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Fauzia. Saya mahasiswa FEM UINSU. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen penanggulangan bencana. Definisi penanggulangan bencana. Manajemen penanggulangan bencana dapat didefinisikan sebagai segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada tahap sebelum, saat, dan setelah bencana. Manajemen penanggulangan bencana merupakan suatu proses yang dinamis yang dikembangkan dari fungsi manajemen klasik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pembagian tugas, pengendalian, dan pengawasan. Proses tersebut juga melibatkan berbagai macam organisasi yang harus bekerjasama untuk melakukan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan akibat bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 tahap, meliputi prabencana yang mencakup kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, serta peringatan dini. Pencegahan atau prevention, upaya untuk menghilangkan atau mengurangi kemungkinan timbulnya suatu ancaman, misalnya pembuatan bendungan untuk menghindari terjadinya banjir, biopori, tanaman keras di lereng bukit untuk menghindari banjir, dan sebagainya. Namun, perlu disadari bahwa pencegahan tidak bisa 100% efektif terhadap sebagian besar bencana. Selanjutnya, mitigasi atau mitigation, yaitu upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak buruk dari suatu ancaman. Misalnya, penataan kembali lahan desa agar terjadi banjir tidak menimbulkan kerugian besar. Selanjutnya, kesiapsiagaan atau preparedness, yaitu persiapan rencana untuk bertindak ketika terjadi atau kemungkinan akan terjadi bencana. Perencanaan terdiri dari perkiraan terhadap kebutuhan dalam keadaan darurat dan identifikasi atas sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Perencanaan ini dapat mengurangi dampak buruk dari suatu bencana atau ancaman. Selanjutnya, tanggap darurat atau emergency response. Saat terjadi bencana yang mencakup kegiatan tanggap darurat untuk meringankan penderitaan sementara, seperti kegiatan search and rescue atau CAR, bantuan darurat, dan pengungsian. Selanjutnya, pasca bencana yang mencakup kegiatan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Pemulihan atau recovery adalah suatu proses yang dilalui agar kebutuhan pokok terpenuhi. Proses recovery terdiri dari rehabilitasi, yaitu perbaikan yang dibutuhkan secara langsung yang sifatnya sementara atau berjangka pendek, sedangkan rekonstruksi, perbaikan yang sifatnya permanen. Kesiapsiagaan penanggulangan bencana. Pentingnya kesiapsiagaan terhadap bencana untuk mengurangi terjadinya korban. Yang pertama, menyusun rencana program atau kegiatan seksi pencegahan dan kesiapsiagaan sebagai pedoman dan acuan kerja. Yang kedua, membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Yang ketiga, mempelajari menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, juklak, dan juknis di bidang penanggulangan bencana untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Yang keempat, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana, prabencana, serta pemberdayaan masyarakat. Yang kelima, melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat. Yang keenam, melaksanakan pemantauan, monitoring, dan evaluasi serta menganalisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat. Tanggap darurat bencana. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 dijelaskan bahwa tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk
menangani dampak dari keributan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, hasilnya dari pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Kegiatan dilakukan pada tanggap darurat yaitu meliputi pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pemulihan dan dengan segera prasarana dan sarana vital. Jadi dapat dipahami prinsip perbedaan dari mitigasi dan tanggap darurat, yaitu bahwa mitigasi adalah upaya pencegahan, sedangkan tanggap darurat merupakan upaya yang dilakukan setelah terjadinya bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Fauzia. Saya masih WFK Winsu. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil kerja saya yang bertema manajemen korban massal. Apa sih korban massal itu? Nah, ini dia definisi korban massal. Korban massal merupakan suatu individu yang dirugikan dalam suatu kejadian yang sangat merugikan, dan dalam korban massal memiliki jumlah yang relatif banyak. Dalam menangani korban massal, membutuhkan suatu penanganan yang menyediakan fasilitas tertentu untuk setiap harinya. Fasilitas tersebut berbentuk tenaga kerja, sarana prasarana, kesehatan, dan sebagainya. Pada identifikasi korban massal haruslah memiliki tahapan yang bermanfaat untuk mengoptimalkan proses identifikasi tersebut. Tahapan yang ditempuh dalam proses identifikasi korban massal meliputi yang pertama, scan of incidents, yang kedua, collecting post-mortem data, yang ketiga, collecting end-mortem data, yang keempat, comparing NPM data, yang kelima, returning to the sistem penanganan korban. Menata laksanaan bencana korban massal yaitu pencarian dan penyelamatan atau SAR. Yang pertama, melokalisasi korban. Yang kedua, memindahkan korban dari daerah berbahaya ke tempat pengumpulan atau penampungan jika diperlukan. Yang ketiga, memeriksa status kesehatan korban atau triase di tempat kejadian. Yang keempat, memberi pertolongan pertama jika diperlukan. Yang kelima, memindahkan korban ke pos medis lanjutan jika diperlukan. Perawatan di lapangan, yang pertama triase, yang kedua pos medis lanjutan, yang ketiga pertolongan pertama, dan yang keempat pos penata pelaksanaan evakuasi. Triase merah atau yaitu korban-korban yang membutuhkan stabilisasi segera, yaitu gangguan ABCD, dan korban-korban dengan shock oleh berbagai sebab, gangguan pernapasan, trauma kepala dengan pukul anisokoria, dan terakhir pendarahan eksternal masif. Yang lanjutannya, triase kuning, yaitu korban yang memerlukan pengawasan ketat tetapi perawatan dapat ditunda sementara, termasuk korban dengan resiko shock, fraktur multiple, fraktur ventral atau pelvis, luka bakar luas, gangguan cedera atau trauma kepala. Yang terakhir, korban dengan status tidak jelas. Yang C, triase hijau, yaitu kelompok korban yang tidak memerlukan pengobatan atau pemberian pengobatan dapat ditunda seperti 1. Fraktur minor, yang kedua luka minor. Yang D, triase hitam, yaitu korban yang telah meninggal dunia. Selanjutnya, pos medis lanjutan. A. Didirikan pada tempat yang cukup dekat untuk ditempuh dengan perjalanan kaki dari lokasi bencana minimal 50-100 meter, dan daerah tersebut harus memenuhi syarat seperti berikut. Yang pertama, aman. Yang kedua, Anda ada akses langsung ke jalan raya tempat evakuasi dilakukan. Yang ketiga, berada dekat dengan pos komando. Yang keempat, berada di jam jangkauan radio komunikasi. Penanganan korban selain untuk korban hidup juga untuk korban mati. Penanganan korban mati diperlukan karena merupakan suatu hak asasi manusia atau HAM, Disaster Victim Identification atau DVI. Disaster Victim Identification atau DVI adalah suatu prosedur yang telah ditentukan untuk mengidentifikasi korban meninggal secara ilmiah dari sebuah insiden atau bencana massal berdasarkan protokol Interpol, dan merupakan suatu prosedur yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat dan hukum.
Tim DVI bersifat profesional, lintas sektoral, dan lintas disiplin dan meliputi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, kesehatan atau Depkes di Dinkes rumah sakit, yang kedua kepolisian, yaitu Dokpol, Puslabor, NCB, Interpol, dan lain-lain. Yang ketiga TNI, kesehatan TNI. Yang keempat perguruan tinggi. Yang kelima profesi-profesi dokter, dokter gigi. Yang keenam pemerintah daerah atau dinsos kependudukan dan lain-lain. Yang ketujuh pencarian dan penyelamatan atau tim SAR. Yang kedelapan pemadam kebakaran. Kesembilan NGO. Yang ke-10 volunteer dan lain-lain. Fase-fase dalam Disaster Victim Identification atau DVI. Yang pertama, prosedur identifikasi mengacu pada prosedur DVI, Disaster Victim Identification Interpol. Proses DVI ini yang terdiri dari 5 fase, yaitu the scan, yaitu berupa pemilihan korban dan mengamankan barang bukti. Yang kedua, postmortem examination, yakni ahli identifikasi. Dalam poin ini, dokter-dokter gigi forensik mencari data postmortem. Yang ketiga, postmortem information retrieval, yaitu poin ini berupa upaya pengumpulan data postmortem dari keluarga. Yang keempat, reconciliation, yaitu upaya rekonsiliasi bila ada kecocokan data postmortem dan postmortem. Yang terakhir adalah debriefing, yakni dalam masa 3-6 bulan usai identifikasi selesai dilakukan proses evaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Fauzia, saya mahasiswa FKM UINSU. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep manajemen bencana dan ruang lingkup. Bencana, kehidupan masyarakat tidak terlepas dari terjadinya bencana. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 tentang penanggulangan bencana, menyebutkan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan alam, antara lain gempa bumi, kekeringan, tsunami, angin topan, gunung meletus, tanah longsor, dan banjir. Bencana non-alam. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan non-alam, antara lain gagal teknologi, epidemi, gagal modernisasi, dan wabah penyakit. Bencana sosial. Bencana ini diakibatkan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas dan teror. Bencana berdasarkan penyebabnya menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam, bencana akibat ulah manusia, dan bencana kombinasi. Bencana alam atau natural disaster. Bencana alam merupakan fenomena atau gejala alam yang disebabkan oleh keadaan geologi, biologis, seismis, hidrologis, atau disebabkan oleh suatu proses dalam lingkungan alam, mengancam kehidupan, struktur dan perekonomian masyarakat, serta menimbulkan malapetaka. Bencana yang termasuk bencana alam antara lain wabah penyakit, gelombang laut pasang, hama dan penyakit tanaman, banjir, gempa bumi, erosi, letusan gunung berapi, angin taufan, dan tanah longsor. Dan masih banyak lagi. Selanjutnya, bencana akibat ulah manusia atau man-made disaster. Bencana karena ulah manusia merupakan peristiwa yang terjadi karena proses teknologi, interaksi manusia terhadap lingkungannya, serta interaksi antara manusia itu sendiri yang menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat. Bencana karena ulah manusia tersebut antara lain perang, peristiwa kerusuhan atau konflik penduduk, kebakaran, ledakan industri atau instalasi listrik, pencemaran lingkungan, dan kecelakaan. Bencana kombinasi. Bencana ini dapat disebabkan oleh ulah manusia maupun oleh alam itu sendiri. Bencana ini dapat disebabkan oleh keadaan geologi, biologis, seismis, hidrologis, atau disebabkan oleh suatu proses dalam lingkungan alam maupun oleh teknologi. Interaksi manusia terhadap lingkungannya serta interaksi antara manusia itu sendiri. Contoh dari bencana yang mungkin timbul dari kombinasi ini adalah banjir, kebakaran hutan, longsor, erosi, dan abrasi. Pra-bencana.
Risiko bencana terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, perencanaan penanggulangan bencana, pengurangan risiko bencana, pencegahan, pemaduan dan perencanaan pembangunan, persyaratan analisis risiko bencana, pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang, pendidikan dan pelatihan, dan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. Dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Yang pertama, kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana. Saat tanggap darurat, yang pertama, pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan terakhir pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. Pasca bencana, yang dilakukan adalah rehabilitasi dan rekonstruksi. Risiko bencana. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu, yang dapat berupa kematian, luka, sakit jiwa, terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Kapasitas yang besar ini di masyarakat dapat mengurangi risiko yang mungkin timbul. Masyarakat dapat mengurangi dampak kerugian yang ditimbulkan oleh bencana dengan kapasitas atau kemampuan yang dimilikinya. Analisis ancaman. Ancaman adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana. Istilah ancaman seringkali disejajarkan dengan bahaya. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Ancaman dapat diartikan sebagai suatu hal atau kejadian yang memberikan kemungkinan bencana terjadi. Dengan kata lain, dikatakan sebagai bencana yang belum terjadi. Analisis kerentanan. Kerentanan adalah kondisi atau karakteristik biologis, geografis, hukum, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu, yang mengurangi kemampuan masyarakat tersebut untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak ancaman atau bahaya tertentu. Kerentanan yang ada di setiap wilayah memiliki tingkat, jenis, dan karakteristik yang bervariasi. Wilayah yang telah melakukan kajian kerentanan sebelumnya maka perlu dilakukan review dan update data. Selanjutnya adalah analisis kapasitas. Kapasitas atau kemampuan adalah sumber daya, pengetahuan, keterampilan, dan kekuatan yang dimiliki seseorang atau masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan dan mempersiapkan diri, mencegah dan memitigasi, menanggulangi dampak buruk atau dengan cepat memulihkan diri dari bencana. Hal terpenting dalam rangka peningkatan kapasitas ini adalah memandang masyarakat sebagai subjek bukan objek penanganan bencana dalam proses pembangunan sehingga perlu dikembangkan upaya sebagai berikut. Yang A. Pendidikan bencana. Melalui program pendidikan informal atau formal, pelatihan, dan pembangunan institusi untuk memberikan pengetahuan profesional dan kompetensi yang diperlukan. Yang B. Sosialisasi pengetahuan. Bidang mitigasi bencana yang sedang berkembang dengan cepat kepada masyarakat baik tentang bahaya-bahaya maupun sarana untuk memerangi bahaya tersebut. Bidang mitigasi bencana yang sedang berkembang dengan cepat kepada masyarakat baik tentang bahaya-bahaya maupun sarana untuk memerangi bahaya tersebut yang dapat menjadikan program-program implementasi menjadi lebih efektif. Yang C. Pelatihan simulasi. Dalam rangka memahamkan risiko bencana kepada masyarakat yang ditimbulkan baik dari bencana alam maupun bencana yang dikarenakan ulah manusia. Meminimalisir risiko pada hakikatnya adalah mengurangi ancaman, mengurangi kerentanan, dan meningkatkan kapasitas. Pengurangan ancaman. Dalam upaya mengurangi berbagai ancaman perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Sebagian besar risiko yang terkait dengan bencana alam hanya ada sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali kesempatan untuk mengurangi ancaman. Oleh karenanya, kebijakan pengurangan ancaman difokuskan pada upaya pencegahan, mitigasi, dan pembangunan kesiapsiagaan masyarakat. Yang selanjutnya, pengurangan kerentanan. Tingkat kerentanan dapat ditinjau dari kerentanan fisik atau infrastruktur, sosial kependudukan, dan ekonomi. Pengurangan kerentanan masyarakat difokuskan pada hal-hal sebagai berikut. Perlindungan masyarakat yang rentan, yaitu bayi, balita, ibu hamil, orang cacat, dan lansia. Mendorong aktivitas ekonomi produktif dan meningkatkan infrastruktur. Peningkatan kapasitas ruang lingkup dan dalam peningkatan kapasitas adalah sebagai berikut. Tingkat individu, yang berarti kualifikasi dan kemampuannya dalam mengembangkan pengelolaan bencana dalam setiap
tupoksinya yang baik sifatnya individu maupun sebagai individu dalam lembaga. Untuk itu, perlu dikembangkan upaya pendidikan bencana dilaksanakan melalui program pendidikan formal, pelatihan dan pembangunan institusi untuk memberikan pengetahuan profesional dan kompetensi yang diperlukan. Salah satu hal yang paling utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah penyelenggaraan PRBBK yang berintikan pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan ketangguhan menghadapi bencana. Terima kasih, sekian dari pesan tadi saya. Apabila ada kekurangan dalam materi tersebut, saya mohon maaf. Kurang lebih itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.